guru kita, pimpinan Majelis Uswatun Hasanah, Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz Salim Abdullah bersama Ibu Ustadzah Yanti dan seluruh jajaran pengurus Majelis Taklim Uswatun Hasanah. Ini namanya bagus bener ya Bu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang di sini memang benar-benar uswatun hasanah. Paling tidak buat keluarganya. Ya Bu ya. Karena keluarga itu perlu contoh. Kalau bapaknya ibunya jadi contoh, insya Allah anaknya juga akan mengikuti langkah bapak ibunya. Kalau emaknya pakai jilbab, insya Allah anaknya juga pakai jilbab. Kalau emaknya pakai rok mini, anaknya lebih parah ya Bu ya. Ya, segini aja bapaknya rajin sholat, emaknya rajin sholat, tapi anaknya kalau waktunya sholat harus diteriak-teriaki. Betul nggak Bu? Sama Bu, saya juga sama. Saya punya anak 4. Orang bilang katanya anak Ustadz nggak begitu, sama juga. Ya, karena namanya juga manusia ya Bu ya. Dan itu menjadi lapangan amal soleh, ladang pahala. Insya Allah kita hidup nyari pahala. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu, umur panjang, sehat walafiat, bisa bersilaturahmi kembali dalam kajian hari Ahad. Mudah-mudahan kehadiran ibu-ibu dan kita semua menjadi syariat, menjadi jalan memudahkan kita menggapai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi begini Bu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu untuk dia belajar menjadi lebih baik, maka sebetulnya dia sedang memudahkan langkahnya masuk ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Makanya kalau lagi pengajian hati juga menjadi tenang. Ya Bu ya. Nggak ada yang cemberut, saya lihat sini. Semuanya wajahnya berseri-seri. Alhamdulillah. Tidak terkecuali kepada orang tua kita, para sesepuh yang Masya Allah sampai mungkin yang jalannya susah tapi masih mau datang. Kita doakan ibu cepat sehat kembali. Amin ya Rabbal alamin. Sama Bu, ibu saya juga umurnya 76 tahun. Jadi kalau ke pengajian harus diantar gitu. Duduknya spesial, orang lain duduk di bawah, dia duduk di atas. Ya nggak apa-apa. Namanya juga kondisi, betul apa tidak? Ya, kayak ibu-ibu aja ini duduk santai-santai, ntar bangunnya susah. Berat ya Bu ya. Yang penting jangan berat karena dosa. Insya Allah, andai kata orang mukmin itu sakit, kemudian dia bersabar menerimanya, dan dia meyakini itu bagian dari ujian dari Allah, insya Allah sakitnya akan menjadi penghapus dosa. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita tanya kepada siapapun, pengen enggak kamu mendapatkan kehidupan yang baik? Pasti jawabannya pengen. Betul enggak? Maukah kalian mendapatkan kehidupan yang bagus? Pasti jawabannya mau. Kehidupan yang baik itu dalam bahasa Al-Quran disebut
dengan sebutan hayatun thayyibah. Hayatun thayyibah. Kehidupan yang baik. Bu, kayaknya boleh maju lagi satu baris lagi, Bu. Ini belum yang dari Surabaya belum datang. Keretanya belum berhenti. Silakan maju, Ibu. Alhamdulillah. Luar biasa, pengajian di sini nggak pernah sedikit. Alhamdulillah. Ini membuktikan masyarakat di sini secara sadar ingin berubah menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Kehidupan yang baik ini dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai hayatun thayyibah. Ini terdapat di dalam surat An-Nahl ayat 97. Surat An-Nahl. An-Nahl itu artinya apa, Bu? Lebah. Bu, lebah itu salah satu binatang yang paling hebat. Ya, dia bisa memberikan manfaat yang banyak. Dengan apa? Dengan madunya. Tapi madu yang lebah ya, Bu ya. Bukan madu pelakor ya, Bu ya. Kalau madu pelakor pahitnya sampai ubun-ubun ya, Bu. Mudah-mudahan Ibu mah selamat semua. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ada, Bu, ayatnya, Bu? 97 surat An-Nahl. Siapa orang yang beramal soleh, apakah dia laki-laki maupun perempuan, yang penting dia adalah orang beriman. Alhamdulillah. Ibu juga orang beriman, saya insya Allah juga orang beriman. Apa kata Allah? Kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Dan kami berikan balasan kepada mereka dengan sebaik-baiknya pahala dan ganjaran atas apa yang mereka kerjakan selama hidup di alam dunia. Bu, orang beriman dapatnya dua. Di dunia dia dapat kebaikan, di akhirat juga dapat kebaikan. Seperti doanya Rabbana fid dunya wa fil akhirati. Ingat ya, Bu, doa kudu ngerti ya, Bu ya. Udah saya ceritain kan, ada istri yang gak ngerti doanya. Ya, Bu ya. Yang ngedoa siapa, Bu? Suaminya, istrinya yang terus apa yang terjadi? Ya udah, itu masa lalu. Ibu, semua ini kita inginkan kehidupan di dunia yang bagus, di akhirat yang bagus. Tapi kadang-kadang orang salah paham. Apa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik itu? Apakah kehidupan yang banyak hartanya melimpah, atau kehidupan yang banyak anaknya, yang tinggi jabatannya, atau bagaimana? Ini harus dijelaskan tentang kehidupan yang baik, supaya kita tidak salah paham
dan kita tidak selalu menyesali nasib. Bu, pernah nggak mengeluh? Biasanya kalau mengeluh itu pasti urusannya dunia. Ya Bu ya. Kita mah kalau urusan akhirat kayaknya nggak pernah ngeluh deh. Sholat subuh kesiangan juga santai-santai aja. Bener nggak? Harusnya orang sholat subuh kesiangan itu menyesalnya segede gunung. Mestinya. Ya. Kalau sahabat Nabi bukan sholat kesiangan, sholat ketinggalan berjamaah bersama Rasulullah, dia wakafkan kebun 5 hektar karena terlambat. Kita mah nggak wakaf apa. Istighfar juga kadang-kadang enggak ya Bu ya. Yang bahayanya lagi udah bangunnya kesiangan, sholatnya enggak langsung, ngopi dulu. Ya Allah, kalau ditanya pengen masuk model kayak kita begitu jauh kayaknya ya Bu ya. Ya Allah. Apa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik menurut Imam At-Tabari di dalam tafsirnya? Yang pertama, Ibu, supaya jangan salah paham, kehidupan yang baik itu bukan berarti duitnya nggak habis-habis. Pak Ustadz, saya mah pengen punya duit kayak tisu, dicabut keluar lagi. Ibu tahu tisu kan ya? Cabut keluar lagi. Pengen begitu ya Bu ya? Tapi apa iya harus begitu? Saya mau tanya, apakah kalau orang uangnya banyak, hartanya melimpah, pasti bahagia? Belum. Kalau kayak saya nih Bu, bisa-bisa dikasih harta banyak, uang banyak, bisa muncul kesombongan, bisa jadi belagu, ya Bu ya? Ibu, orang berapa banyak yang udah nggak bisa naik motor karena kebiasaan naik mobil. Oh, naik motor kan harus sikapnya juga bener gitu. Berapa banyak orang yang menolak naik motor karena biasanya terlalu enak. Bisa jadi begitu. Kayaknya kalau potongan saya ini dikasih duit banyak kayaknya belagu jadinya ya Bu ya. Astagfirullahal. Kalau ibu-ibu mah enggak, wow. Ibu-ibu mah semakin banyak duitnya semakin banyak zakatnya. Amin ya robbal. Apakah orang yang uangnya sedikit, hartanya tidak banyak, pasti sengsara? Belum tentu. Buktinya ibu yang rumahnya cuma 200 meter dibagi 7. Bu, nyaman-nyaman aja. Alhamdulillah. Ruang tidur di situ, ruang keluarga di situ, ruang makan, anak belajar, masalah. Jadi jangan berpikir kalau kehidupan yang baik itu pikirannya itu wah gitu. Belum tentu. Malah kadang-kadang saya berpikir Bu, jangan-jangan nggak punya duit itu jadi bagus buat kita. Bu, ada artis di Jakarta, perempuan, bisa di booking katanya bisa tidur sama dia semalam 50 juta. Alhamdulillah saya mah nggak booking karena saya nggak punya duit. Lah kalau saya punya duit miliaran, Ibu suuzonan. Tapi kan sangat mungkin karena orang punya kemampuan
Maksiat semahal apapun bisa dikerjakan. Betul apa tidak? Manusia itu kan pengennya nyoba-nyoba yang wah, wah, wah. Kalau sekarang kita nggak punya, alhamdulillah, gara-gara gak punya duit, kita jadi kagak begitu. Alhamdulillah. Ada orang punya duit, nyawer dangdut sampai 1 juta, 2 juta. Mau. Bininya minta duit mas, seret benar. Pejajaran tuh lelaki kayak gitu tuh. Tapi yang pasti bukan orang kampung muka lah. Ya Bu, bagaimana orang kayak gitu kalau dikasih rezekinya lebih banyak? Masya Allah. Lebih banyak yang dihambur-hambur Bu ya. Alhamdulillah kita mah nggak nyawer dangdut. Kenapa? Bukan soleh-soleh amat. Artinya bisa jadi orang nggak punya duit itu dibantu oleh Allah supaya tetap jadi orang baik. Insya Bu. Jadi yang namanya kehidupan yang baik bukan berarti harta banyak, dunia melimpah. Nih kata Imam At-Tabari ada 5 tanda-tanda orang yang dapat kehidupan yang baik. 1, yuhyihim fid dunya ma'asyu fiha birrizqil halal. Selama hidup di dunia, rezekinya dari jalan yang halal. Ibu, rezeki kita harus dipastikan didapat dengan cara dan dari sumber yang halal. Insya Allah. Saya mau tanya sama ibu. Ibu, kalau suami ibu pulang bawa duit sedikit, seneng apa enggak? Menang. Solehnya ibu-ibu di sini. Emang solehah bener nih. Ibu Ustazah Yanti berhasil luar biasa. Tapi kalau uangnya banyak, pulang bawa duit banyak, lebih seneng apa enggak? Ibu tanya enggak? Ibu, ini duit banyak begini dari mana? Tanya. Alhamdulillah. Jangan sampai dia terjerumus kepada sesuatu yang tidak halal. Ibu, rezeki yang halal aja ada kotorannya. Mana buktinya? Kita dapat rezeki yang halal harus sedekah, harus zakat. Zakat itu limbahnya, kira-kira begitu. Apalagi kalau yang haram. Tapi kan kadang-kadang sekarang ini orang dikelabui. Si A korupsi 10 miliar. Terus Ustadz dipergiin umroh 10 orang. Apa kata Ustadznya? Bagus tuh. Padahal duitnya boleh. Na'udzubillahi min. Jadi kita memastikan rezeki yang kita dapatkan. Bu, rezeki sama milik beda. Kalau rezeki itu apa yang sudah kita rasakan. Contoh, kalau makanan udah kita makan. Kalau pakaian udah kita pakai. Itu namanya rezeki. Kalau duit masih di kantong belum tentu jadi rezeki. Habis gajian dapat uangnya dikantongin di dompet. Naik bis kota. Di bis kota ada orang nakal, jahat, copet, duitnya dicopet. Itu namanya milik kita tapi bukan rezeki kita. Bu, rezeki bisa jadi sedikit, tidak seperti yang kita inginkan. Ibu punya duit 100 juta misalkan, amin Bu. Amin. Ya namanya ngedoa. Tapi kan itu bisa jadi rezeki orang banyak, rezeki tetangga, rezeki
menantu, rezeki anak. Betul nggak? Apalagi kayak ibu-ibu begini, kalau duitnya banyak, senangnya bagi-bagi. Betul apa tidak? Khususnya nenek-nenek yang udah punya cucu. Nah, itu ada komentar dari anak-anak saya kepada neneknya. Kalau dia bilang, Haji, kalau ibu saya manggil saya Haji. Haji, anterin emak ke Tiga Raksa, ke kampungnya. Mau ngapain, mak? Mau ketemu saudara-saudara. Kata anak saya itu, kalau emak begitu, dia lagi banyak duit. Jadi kalau dia lagi banyak duit, awal bulan nih, ya anak-anaknya udah istilahnya menunaikan kewajibannya, dia telepon ke Tiga Raksa. Dia liatin saudara-saudaranya di kampung. Di kampung tuh kan nyari duit susah, Bu. Ya. Dia seminggu di kampung. Ntar telepon lagi, Haji, jemput emak nih pulang ke Jakarta. Kata anak saya, berarti duitnya udah habis. Ya nenek-nenek mau ngapain lagi? Kalau bukan lihat saudaranya, anak cucunya, pagi. Kita ngasih dia, anak kita datang ketemu, dikasih juga anak kita. Itu mah duit muter-muter aja begitu. Ya kalau udah nenek-nenek maaf, makan juga nggak seberapa. Minta baju apa dibilang? Mama beliin daster aja. Mau ngapain udah tua? Betul apa tidak? Jadi yang paling penting yang pertama, rezeki kita harus halal. Supaya kehidupan kita berkah. Amin ya Rabbal. Halal itu, Bu, bisa jadi jenisnya halal, bisa jadi cara mendapatkannya yang halal. Walaupun makanannya halal, tapi kalau caranya haram, jadi haram. Ya. Makan, Bapak dapat mangga dari mana? Nyolong di pohon tetangga. Ya haram lah. Karena dia boleh nyolong. Atau caranya benar, kerja, tapi yang dibeli sesuatu yang haram. Misalkan keripik babi kering. Ya, keripik kan ada tuh, keripik kulit babi ada. Na'udzubillahi min. Jadi haram itu bisa jadi jenisnya haram, bisa jadi cara mendapatkannya yang haram. Bu, jadi yang pertama, kalau orang hidupnya baik, rezekinya didapat dari cara yang halal. Insya biar sedikit, kalau halal enak, tidak ada gangguan. Sebab kata Rasulullah, setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka pasti dia dibakar oleh api neraka. Bu, na'udzubillahi min. Itu yang pertama. Apa yang pertama, Bu? Dapat rezeki yang halal. Ingetin kalau ngaji, keluar pintu lupa, kejedot kayu, wah merolok semua. Yang kedua, yarzukuhumul qanaah. Orangnya dikasih sifat qanaah. Apa sih qanaah, Bu? Menerima apa yang diberikan oleh Allah. Bu, kita ini banyakannya nerima apa banyakannya kurang nerima? Alhamdulillah cincin saya 10. Ya, kalau banyak udah pasti nerima. Tapi giliran sedih, giliran susah pun harus diterima. Bu, orang yang menerima termasuk orang yang bersyukur kepada Allah. Tapi kadang orang itu kadang-kadang nggak menghargai nikmat karena kurang nerima. Contoh, ibu. Dulu ibu waktu kecil beli bajunya berapa kali setahun? Sekali. Waktu mau
Makanya kita anak-anak dulu itu kalau mau lebaran senang. Sampai senangnya pokoknya senang banget. Betul nggak? Dibeliin baju 2 setel sama orang tua. Dipakai terus. Karena apa? Saking senangnya. Kenapa ibu senang? Jarang beli bajunya. Coba anak ibu sekarang. Ayo. Saya itu Bu, dulu saking gak punya uang, beli sepatunya sepatu Titania yang putih itu di pasar Teluk Gong. Sepatu murah, 20.000 gitu. Bukan merek Adidas, tapi kita pengennya Adidas digambar sepatunya. Tapi udah seneng. Anak sekarang beli Adidas asli yang 1 juta lebih harganya, tapi black begitu aja. Kotor nggak mau dicuci. Ibu betul nggak? Ibu ngelihat kayak gitu juga? Kenapa? Karena tidak menghargai nikmat. Kenapa tidak menghargai nikmat? Karena kadang-kadang merasanya terlalu banyak. Bu, kalau ibu nemu duit 100.000 di jalanan, seneng apa enggak? Alhamdulillah rezeki anak soleha. Tapi kalau orang kaya naik mobilnya Alphard, nemu duit 100.000, recehan. Betul apa tidak? Maka qanaah itu menjadi penting. Bu, supaya hidupnya tenang, menerima apa yang diberikan Allah. Alhamdulillah dikasih anak 2, alhamdulillah. Kasih anak 6, dikasihnya Allah aja. Ada orang enggak dikasih anak, alhamdulillah. Enggak punya anak, anak ponakan, anak saudara, jadi kebagian rezekinya. Selalu ada jalan untuk beramal soleh. Jadi jangan mengeluh. Kalau urusan kehidupan dunia, sebaiknya kita qanaah. Bu, tapi kalau ibadah jangan qanaah. Udahlah, saya mah nerima aja lah. Sholatnya sekali aja sehari. Itu mah bukan qanaah, malas. Ya Bu, kalau rezeki sifatnya qanaah. Kalau orang qanaah itu nggak suka ngeluh-ngeluh, nggak suka minta-minta, sabar aja, tenang aja. Saya ada wali murid Bu, dia kerjaannya mungutin sayur di pasar sayur, kalau udah yang gak laku-laku gitu, diambilin sama dia, dipilihin lagi, kemudian dia keliling ke warung-warung, ke rumah makan kecil, warteg-warteg, dia jual lagi. Tapi itu orang tua wali murid kayak gitu, sepertinya memang gigihnya luar biasa. Walaupun pendapatannya sedikit, kewajiban-kewajibannya itu gak pernah ada yang dia abaikan. Sampai kita ngenes gitu ya, nanya, kenapa ini ibu ini kan susah. Tapi kadang-kadang lebih hebat dari orang lain yang kelihatannya kayak orang kaya. Tapi kurang memperhatikan. Ternyata dia memang punya sifat menerima apa yang diberikan Allah kepadanya. Bu, Bu, ibu punya suami. Qanaah ya. Terima apa? Ibu, kalau suami ibu 160 cm, jangan pengen 170. Karena dia nggak bakal jangkung lagi. Betul apa enggak? Kalau suami ibu kulitnya putih, jangan pengen hitam. Emang itu udah takdirnya. Halo? Amin ya robbal. Jadi yang kedua, Allah kasih sifat qanaah. Menerima apa adanya. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, kehidupan yang baik itu adalah
kehidupan dengan iman dan taat kepada Allah. Artinya apa? Orang yang kehidupannya baik itu enggak pernah meninggalkan kewajiban yang diperintahkan Allah. Sholat 5 waktu dikerjakan. Puasa Ramadan dikerjakan. Apapun yang diperintahkan Allah tidak pernah dia tolak dan dia abaikan. Bu, ibadah kita sama nikmat yang Allah berikan banyakan mana? Bu, ibu nafas nggak pakai meteran? Kalau ibu, maaf, kalau ada orang punya penyakit pernafasan, dia masuk rumah sakit harus pakai oksigen. Berapa itu bayar oksigen? Satu tabungnya sampai 400.000 sehari. Kalau dia 10 hari di rumah sakit udah 4 juta. Sekarang kita alhamdulillah enggak ratus ribu, enggak juta-juta. Nafas seenaknya. Alhamdulillah. Apalagi ibu kalau pulang kampung. Pagi-pagi nafasnya kayak panjang gitu. Ya Bu ya. Karena saking bersihnya. Mungkin ada yang rumahnya di Sukabumi, di Cianjur. Masya Allah ya. Luar biasa. Kan ada panjang gitu. Tapi itu nggak bayar. Bu, jangankan nafas. Kalau nafas mah terlalu mahal. Maaf, kentut. Kentut nikmat bukan? Orang kalau nggak bisa kentut, bahaya. Bu, saya ada tetangga kemarin baru divonis gagal ginjal dan harus cuci darah. Gejalanya apa? Nggak bisa kencing 5 hari. Coba Bu, itu kencing itu kita anggap enteng. Nggak pernah orang menganggap kencing itu hebat. Apalagi kentut, kadang-kadang kita kesel sama orang yang kentut. Ya nggak usah kesel Bu. Punya istri, saya ya kadang-kadang ada anak, istri, suami kentut gitu. Ya nggak usah dimarahin. Kalau dia nggak kentut mah kita juga yang repot. Ke rumah sakit kita juga yang ketempuhan. Halo? Orang kalau habis operasi, wabil khusus operasi sesar, dia belum boleh makan dan minum kecuali kalau udah itu tahu. Jadi kentut mahal apa enggak? Masuk rumah sakit operasi juta cuma nungguin syukur, alhamdulillah. Pagi-pagi bangun tidur perutnya berat, masuk kamar mandi, Masya Allah, buang air kecilnya lancar, buang air besar, pegang perutnya, alhamdulillah. Ya Allah, kalau ada orang sudah bilang kebebeng, terang tuh kebebeng, kencing kagak bisa, buang air besar kagak bisa, aduh begah, kayak orang kemerkaan. Bu, jadi itu semua pemberian Allah. Wajar dong kalau kita cuma sholat 5 waktu. Kalau ada rezeki kita sodako, kita zakat. Zakat juga nggak banyak-banyak amat karena harta kita juga nggak melimpah. Wajar. Karena apa yang diberikan Allah lebih banyak dari apa yang kita tunaikan. Ibadah kita mah nggak ada setai kukunya. Betul? Sholat begitu-begitu aja. Badan mah madep kiblat, pikiran mah kemana? Ya Bu ya? Betul apa enggak? Bacaan belum beres-beres juga. Mana sholatnya pengen cepet-cepet aja. Kalau ada tarawih yang lama sama yang cepet, ibu pilih yang mana? Bagus, normal. Tapi jangan yang rusak, sholatnya harus yang tertib. Jadi kehidupan yang baik itu kalau kita punya iman dan kita beramal ibadah kepada Allah. Bu, yang keempat, kehidupan yang baik itu adalah
merasakan kebahagiaan. Ibu bahagia enggak? Saya lihat dari wajahnya semuanya bahagia. Apakah bahagia itu harus dengan banyak uang? Belum tentu. Ada orang duitnya banyak, rumahnya mewah, tiap hari berantem suami istri. Akhirnya suaminya kemana, istrinya kemana. Suaminya sama siapa, istrinya sama siapa. Na'udzubillahi min. Ibu, suami pulang kerja masuk angin, Neng, kerokin nih abang. Kerokin sambil ngobrol, itu juga bahagia. Bu, tapi bukan berarti syarat bahagia harus dikerokin mulu. Artinya bahagia itu kita yang ngatur. Apalagi Bu, kalau rumah tangga udah semakin tua. Kebahagiaan harus diikhtiarkan. Sering jalan-jalan. Enggak usah ke Eropa. Ke Air Petra aja. Bu, di Penjaringan tuh ada taman hutan kota. Kalau ibu dari jembatan 3 tuh, Kalijodo, tahu Kalijodo? Kalijodo ke kiri, ini sebelah kanan. Ada namanya Taman Hutan Kota Penjaringan. Kalau nggak punya duit jauh-jauh mah nggak bisa ke puncak, ke situ aja. Udah suasananya udah kayak puncak. Gelar tikar, bawa makanan, yang penting sambal, udah mantep. Bisa, nggak usah yang mewah-mewah. Nggak mesti mewah orang jadi bahagia, nggak mesti. Nggak mesti masuk restoran yang harganya ratusan ribu, nggak mesti. Walaupun mungkin kita masak 50 ribu, tapi kalau kita bisa mengelolanya, kebahagiaan itu bisa diraih. Insya bisa Bu. Nggak mesti. Kebahagiaan itu adanya di hati, bukan di dompet. Bu, bukan di duit. Kadang-kadang banyak duit juga maka bikin orang susah juga. Bu, suami banyak duit, istri banyak duit. Kira-kira apa yang terjadi yo? Ayo. Suaminya jalan kemana? Istrinya jalan kemana? Na'udzubillah min dzalik. Jadi yang keempat, kebahagiaan itu harus diikhtiarkan. Mudah-mudahan ibu-ibu hidupnya semuanya bahagia. Amin ya Rabbal. Yang terakhir, kehidupan yang baik itu adalah ketika orang di akhirat mendapatkan surga. Amin ya Rabbal. Bu, mau masuk surga? Udah pantas apa belum? Ya kalau belum pantas, mantesin lah gitu. Kita pantesin diri. Alhamdulillah pakaiannya udah menutup aurat. Alhamdulillah. Kita jaga kehormatan. Kita jaga akhlak dan perilaku. Makanannya yang halal. Ya Bu ya. Rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Kewajiban-kewajiban ditunaikan. Itu semua bagian dari ikhtiar untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Imam At-Tabari, orang yang hidupnya baik itu 5. 1, apa? Rezekinya halal. 2, qanaah, nerima apa adanya. 3, iman dan beramal soleh kepada Allah. Yang keempat, bahagia. Yang kelima, masuk surga. Insya Bu, orang beriman tuh mikirnya bukan cuma dunia. Karena dunia bakalan kita tinggal. Saya kemarin takziah ke rumah tetangga, ini ada yang meninggal tetangga Pak RT. Kebetulan dia non muslim Bu. Jadi kita takziahnya ke rumah duka. Boleh ya Bu ya takziah ya ke non muslim. Kan kita nggak ngapain, cuma nengokin doang. Itu di dalam peti pakai jas, pakai dasi. Sininya ada duit.
Dalam pikiran kita, ya pakai kacamata. Kata kita ada beda-beda orang ya Bu ya. Caranya ya Allah, mudah-mudahan kita mah hidupnya teratur walaupun matinya husnul. Tapi kan kayak gitu pakai jas, pakai mau kemana? Tapi kalau udah begitu mah ya Allah kagak ada nilainya. Makanya mumpung hidup kita beramal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Dunia sehebat-hebatnya pasti kita tinggalkan. Betul? Emang ibu mau selamanya di dunia? Kalau ibu di dunia mah capek terus. Kagak ada enaknya. Ya enaknya gitu-gitu aja. Ibu mau makan enak, masak dulu, belanja dulu. Coba kalau di surga. Pikirannya terlintas, langsung Allah kasih apa yang kita inginkan. Tapi itu nanti di surga. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Kemudian ibu-ibu itu ngajinya babnya segitu dulu. Babnya pindah ke urusan kepemimpinan. Tadi Ibu Ustazah Yanti, ngapain sih kita milih pemimpin itu? Pentingnya apa sih? Wong pemimpin gonta-ganti juga saya mah tetap susah aja. Ada yang ngerasa kayak gitu? Bu, ya Allah, hampir semua orang memang merasakan hal yang sama. Perubahan itu Bu, kadang bisa dirasakan bukan karena materi, tapi karena pemahaman dan keyakinan. Bu, kita kalau ngelihat orang seneng nggak? Kalau ngelihat orang susah, ibu benar, berarti ibu orang benar. Ada orang yang nggak benar terbalik. Lihat orang seneng, dia yang susah. Lihat orang susah, dia senang. Cilaka itu. Bu, contoh begini. Alhamdulillah kita ini tinggal di tempat gini nggak diusik siapapun. Alhamdulillah. Tapi ketika kita lihat teman-teman kita misalkan di Kampung Bayam, sudah dijanjikan oleh Pak Anies dibikinkan rumah susun. Tapi mereka untuk masuk ke situ aja masih dipermasalahkan. Rumahnya udah ada. Janjinya sudah diucapkan oleh Pak Anies dulu. Bu, kalau ngelihat kayak gitu ngenes enggak? Masih mendingan kita. Nah, ketika misalkan suatu saat mereka masuk ke rumah susun itu dapat rumah yang layak, kita senang enggak? Itulah kunci-kunci kepemimpinan. Pemimpin itu enggak mesti melakukan sampai ke bawah, tapi dia membuat sebuah kebijakan. Yang pegang kunci bukan pimpinannya, satpam-satpamnya, tapi perintahnya itu kan dari pimpinannya. Bu, ingat enggak akuarium? Siapa yang bongkar? Siapa yang bangun? Itu kita mah nggak ada urusan sama akuarium, tapi ngelihatnya senang nggak? Na'udzubillah kalau suatu saat nasib itu jatuh kepada kita. Na'udzubillahi min. Kan kita juga nggak berharap kayak gitu. Ya. Maka itulah fungsi kepemimpinan, membuat sebuah kebijakan. Bu, Alexis tahu nggak? Mana? Benar berarti saya nggak salah alamat. Itu mangga 2. Ibu kan nggak pernah juga ke Alexis. Saya juga nggak pernah ke Alexis karena nggak punya duit kan, Bu. Tapi ketika Pak Anies mengatakan Alexis tidak diperpanjang izinnya, kita bilang alhamdulillah. Artinya apa? Kekhawatiran anak kita ke situ tidak ada. Kekhawatiran orang sini datang ke situ menjadi tidak ada. Berkurang adanya amar ma'ruf nahi. Kayak gitu-gitu tuh Bu.
Ibu lihat SD negeri dibangun, baru sekolahan baru. Ibu bilang bagus ya, tapi kan kita nggak bisa kalau suruh bangun kayak gitu. Terus pakai duit apa? Duit negara. Siapa yang menentukan? Pimpinan. Kayak sekarang, Bu, nih maaf nih, kita punya duit beli pesawat. Harusnya beli pesawat yang baru apa yang bekas? Baru dong. Ini beli pesawat bekas, harganya harga baru. Halo? Siapa yang bisa melakukan itu? Oleh karena itu, itulah fungsi memilih pemimpin. Memang kadang-kadang manfaatnya nggak langsung dirasakan. Ada yang langsung terasa, ada yang tidak. Sekarang ibu daftar haji, ongkosnya naik. Kata ibu mah, gue mah nggak kena apa-apa, orang gue nggak daftar. Iya kan? Tapi kan harusnya kalau ongkos haji naik, kita belum gua daftar, lu udah naik. Bagaimana ntar gua? Kan begitu. Jadi jangan berpikirnya sendiri, berpikirnya secara umum. Itulah pentingnya menunjuk seorang pemimpin. Sekarang begini, Bu. Kata ibu, minuman keras itu halal apa haram? Kalau haram mestinya diminum apa jangan? Kalau nggak boleh diminum, dijual apa jangan? Saya mau tanya, dijual apa enggak? Siapa yang ngejual? Karena mereka ngasih izin. Siapa yang ngasih izin? Bukan RT, bukan ustadz. Itulah pentingnya jadi pemimpin. Halo? Paham? Yang paham boleh pulang. Ingat di SD dulu. Kita gak paham. Kamu gak boleh pulang. PR-nya belum selesai. Nulis. Jadi gitu. Gak mesti langsung imbasnya kepada kita. Tapi pengelolaan negara ini kan gede. Ya, kita kepengen petani-petani di kampung itu hidupnya lebih baik. Buktinya ibu kabur dari kampung karena gak mau jadi petani. Ya bagaimana mau jadi petani wong sawahnya nggak punya. Sekarang saya mau tanya, sawah di kampung ibu yang punya siapa? Orang kota. Orang kota dan rata-rata mereka yang non. Itu masalah. Besok-besok kampung kita habis. Makanya di sini jangan dijual. Kalau perlu kita beli lagi. Beli terus. Jangan dijual. Kalau udah dijual susah belinya. Betul apa enggak? Akhirnya pindah ke kampung. Yang di kampung udah dijual juga. Innalillahi. Saya punya kampung 3 raksa, Bu. Waktu semeter 3.000 Ustazah Yanti udah dijual-jualin ke Cina. 3.000 semeter. Ongol-ongol doang 3.000 mah. Tahu Ibu ongol-ongol? Itu kue yang goyang-goyang gitu. Yang ada kelapa putihnya. Kok Ibu tahu sih? Berarti kita seumur ya, Bu ya. Jadi gitu, Bu. Ini kita pentingnya memilih pemimpin itu seperti itu. Kita pengen kalau di sini haram, di atasnya jangan dikasih izin dong. Ibu, berzina halal apa haram? Boleh apa enggak? Harus dikerjakan apa ditinggal? Kalau begitu harusnya diizinkan apa jangan? Buktinya nggak usah jauh-jauh lah. Mana di sini tempat begituan nggak ada ya? Oh 1001. Oh di situ di taman Kota Tua. Kok Ibu tahu sih? Kata Ibu serba salah Pak Ustadz. Wong saya juga katanya. Iya Bu. Karena ada izin kan kita jadi was-was. Jangan-jangan suami saya, jangan-jangan anak saya punya anak perjaka 2 Bu. Yang satu umur 20 tahun, yang satu umur 17 tahun. Waduh, kalau udah malam sibuk kita. Kita pulang dari mana-mana jam 11, anak belum ada. Kudunya kan kita pulang udah capek tidur. Ini tanya dulu, di mana nak? Ngapain nak? Udah malam nih belum pulang.
Ya Bi, siap pulang. Tapi sampai jam 12 belum pulang-pulang. Ya, yang resenya anak sekarang tuh nakal Bu sama orang tuanya. Jangan pulang malam-malam. Iya Bi, pulangnya pagi aja. Was-was Bu. Tapi kalau ibu sekarang saya mau tanya. Ibu berani enggak keluar jam 2 malam ke seberang Ancol sono? Kenapa? Takut. Tapi kalau ibu ada di Mekah, mau jam berapa aja ibu keluar, enggak ada urusan. Karena ibu merasakan kenyamanan dan keamanan. Kenapa? Karena masyarakatnya sudah sejahtera. Nggak ada maling, nggak ada rampok, nggak ada copet, nggak ada. Kalau di kita, kenapa orang maling? Kenapa orang ngerampok? Karena orang hidupnya susah. Di sononya nggak pada susah, kita aja yang susah. Orang yang ada yang punya tanah ribuan hektar. Kata Pak Anies. Ya Bu ya? Udah gitu marah-marah lagi dibilang. Ya orang mengaku aja. Apa salahnya kalau punya ribuan hektar, misalkan berbagi dengan yang lain. Bu, itu yang model gitu kan banyak. Itu semua ada kebijakannya di pemerintah. Di pemerintah.